Penguasa Kuil Surgawi, Bab 315. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan segera 7 atau 8 jam berlalu. Karena perbedaan waktu, hari baru telah tiba di Kerajaan Naga. Saat itu baru fajar, tetapi sudah malam di Departemen Perang Singa, dan matahari mulai terbenam. Malam berangsur-angsur tiba, di Yanjing, Kerajaan Naga, di rumah keluarga Tang. Pagi-pagi sekali, dua lelaki tua, Xiao Zantian dan Tang Zhen, berlari mengelilingi seluruh rumah keluarga Tang dengan 300 pengawal pribadi untuk pelatihan. Gao Weiwei mengenakan jaket abu-abu, memegangi Xiao Xiao dan melihat kedua orang tua di samping. Wajah Gao Weiwei sedikit pucat, luka di tubuhnya belum sembuh. Kemarin, ketika dia pergi ke medan perang di luar wilayah untuk mendukung Xiao Tians dan melawan Dao Master Qi Yuhan, dia menderita beberapa luka lagi. Bu, di mana ayah sekarang? Apa yang ayah lakukan sekarang? Gao Weiwei tersenyum dan berkata kepada Xiao Xiao, ayah sedang sibuk, Xiao Xiao. Ayah akan kembali ketika dia selesai. Dan bukankah kamu baru saja melakukan panggilan video dengan ayah kemarin? Ayah juga merindukanmu. Yah, aku sangat berharap ayahku segera kembali. Xiao Xiao tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin ayahku tinggal bersamaku dan bermain denganku. Aku merindukan ayahku. Ada sedikit rasa kesepian jauh di dalam mata Xiao Xiao. Gao Weiwei mengangkat kepalanya dan menatap ke langit barat. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Qian Nian, jadi dia sudah mendapat kabar bahwa Xiao Tians dan Kaisar Hitam akan pergi ke Departemen Perang Singa bersama. Namun, meski lawannya adalah tim Lions papan atas dunia saat ini, Gao Weiwei tak lagi khawatir. Ini bukan pertarungan langsung, dia percaya pada Xiao Tians. Saat ini, di kota tempat markas besar Departemen Perang Singa berada, waktu menunjukkan pukul 17.30 waktu setempat. Di markas besar Departemen Perang Singa, komandan Departemen Perang dan tentara dari berbagai jenis terus-menerus datang dan pergi. Departemen Perang Singa dikalahkan 2 kali berturut-turut di medan perang asing, dan sangat tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah sepenuhnya di medan perang asing. Masih berjalan, oleh karena itu, pada periode ini pasukan mulai dimobilisasi secara terus-menerus. Truk-truk besar berisi tentara bergemuruh menuju markas besar Departemen Perang Singa. Yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah ada sebuah kereta di antara kereta-kereta itu saat ini, dan para prajurit Departemen Perang Singa di dalamnya semuanya telah digantikan oleh para prajurit kuil surga. Namun, Xiao Tians dan yang lainnya mengubah penampilan mereka dan mengenakan seragam prajurit pasukan Perang Singa. Perlu disebutkan bahwa markas besar Departemen Perang Singa dan titik berkumpulnya takdir nasional mereka tidak bersatu. Ini sangat mirip dengan Kerajaan Naga. Titik temu takdir nasional Kerajaan Naga berada di atas rumah sesepuh agung. Titik berkumpulnya takdir nasional Departemen Perang Singa ada di kota lain. Tentu saja, tidak jauh dari Departemen Perang, yang jaraknya lebih dari 100 km. Di sana terdapat markas besar parlemen yang terdiri dari 9 faksi utama Departemen Perang Singa. Saat ini, di depan truk, Xiao Tians dan Hei Di sedang duduk menyamar. Xiao Tians sedang mengemudikan mobil dengan memakai kacamata hitam, sementara Hei Di sedang duduk di kursi penumpang dengan ekspresi dingin mengenakan kacamata hitam saat ini. Dia mengenakan wig emas, lensa kontak biru di matanya, dan kulitnya menjadi lebih cerah. Dia memancarkan godaan seorang wanita dewasa dan memiliki temperamen dingin sepatu bot di kakinya. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Hei Di, "Kakak, apakah kamu siap? Pasti ada orang kuat di sini. Meskipun menurut kecerdasan tim kami dengan si pembunuh, tidak ada orang kuat setingkat Tao di sini. Tapi setelah semuanya, ini adalah markas besar Departemen Perang Singa, jadi masih ada 2 guru Tao yang kuat di kota ini." Rasa dingin muncul di mata Kaisar Hitam dan dia berkata, "Bukannya aku belum pernah membunuh sebelumnya. Jika kamu berani datang, bunuh saja dia. Mendominasi, dia memang adikku," kata Xiao Tians sambil tersenyum. Kaisar Hitam memandang Xiao Tians dengan wajah dingin dan berkata dengan suara rendah, "Pastikan memperhatikan keselamatan. Jangan ceroboh. Ini adalah markas besar Departemen Perang Singa." Xiao Tians masih memiliki senyuman acuh tak acuh di wajahnya, dan berkata perlahan, "Jangan khawatir, saudari, tidak apa-apa. Saya telah beradaptasi dengan kekuatan baru dalam pertempuran kemarin. Departemen Perang Singa, jika mereka memikirkan kita datang ke sini hari ini, mereka akan mengambil inisiatif. Jika kamu mengalahkan mereka, aku akan kalah." Xiao Tians merasa sangat percaya diri. Dan Zero juga luar biasa, dan orang itu juga sangat gila. Dia sebenarnya membawa 2 sesepuh tertinggi tingkat Tao langsung ke titik berkumpulnya takdir nasional Departemen Perang Singa, kota laut bebas, sehingga Xiao Tians menjadi lebih percaya diri dengan rencana hari ini. Ada orang kuat tingkat Master Tao di Liberty City. Jika mereka benar-benar datang untuk membunuh mereka, mereka akan mendapat masalah. Kamu sangat berani,
Saudara Ling, apakah kamu mencoba bersaing denganku? Haha, sepertinya kamu tidak mengambil jalan kaisar sejati yang biasa. Kuharap kamu bisa memberiku kejutan. Wajah Xiao Tians masih tersenyum, dia bergumam dalam pikirannya. Tolong tunjukkan padaku ide komandanmu. Saat berikutnya, saat Xiao Tians sedang memikirkannya, kereta yang dikendarainya tiba di gerbang inspeksi Departemen Perang Singa. Komandan Perang Singa yang tinggi dan berkulit putih menghentikannya. Xiao Tians tersenyum dan mengambil kartu identitas dari mobil dan menunjukkannya padanya. Pihak lain tidak melakukan inspeksi lagi dan membiarkannya pergi. Bagaimanapun, ini adalah markas perang kerajaan Singa, dan ada banyak ahli. Saat ini, ada 9 orang kuat di Kaisar tingkat 9 duduk di sini. Siapa yang berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Itu mencari kematian, tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa ada orang yang benar-benar berani mencari kematian, dan kekuatan teratas yang dipimpin oleh Xiao Tians adalah dirinya sendiri dan Kaisar Hitam, dan kemudian ada Tianyi hingga Tianten. Namun, baik Xiao Tians, Kaisar Hei, maupun Tianyi dan yang lainnya, yang hanya setengah langkah di atas puncak level Kaisar, tidak terlalu memperhatikannya. Kali ini mereka datang terutama untuk menimbulkan kehancuran, bukan untuk berperang sampai mati. Komandan Xuan Baqi, Anda boleh masuk. Jaksa memberi hormat pada Xiao Tians dengan hormat militer dari Departemen Perang Singa. Sikapnya sangat hormat. Xiao Tians tersenyum tipis, mengangkat tangannya, mengarahkan telapak tangannya ke arah jaksa, dan berkata sambil tersenyum, untuk Departemen Perang. Mengaum. Setelah itu, Xiao Tians dan segerombolan musuh masuk ke Departemen Perang Singa di bawah pengawasan jaksa tingkat rendah yang tersanjung dan gembira. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah berdirinya Departemen Perang Singa di mana musuh menyelinap masuk tanpa keraguan dan tanpa rasa takut. Pada saat yang sama, titik pertemuan takdir nasional Departemen Perang Singa, lebih dari 100 km jauhnya dari Xiao Tians dan lainnya, berada di Liberty City. Zero juga sedang berjalan di jalanan Liberty City bersama 2 lelaki tua setingkat Tao. Saat berikutnya, Zero dan 3 orang lainnya berjalan ke tepi pelabuhan Liberty City dan melihat patung Liberty besar di puncak gunung di kejauhan, dengan seorang wanita cantik memegang seekor singa. Patung itu sangat besar, dan patung singa di sebelah patung wanita itu juga sangat ganas. Patung putih setinggi ratusan meter menghadap ke kota Liberty di bawah. Disinilah markas besar Parlemen Kementerian Perang Singa berada. Itu juga merupakan tempat paling berbahaya di Lion War Zone. Apakah menurutmu Departemen Perang Singa akan menjadi gila jika patung ini runtuh? Ya, dia selalu ingin bersaing dengan Xiao Tians, dan bahkan kali ini, untuk mengalahkan Xiao Tians, dia langsung membawa 2 guru Tao yang kuat dari alam kematian ke Liberty City. Tempat paling berbahaya di Lion War Zone. Namun, seperti yang diketahui semua orang, 2 lelaki tua tingkat Tao di belakang Ling yang juga menyamar segera mengubah ekspresi mereka setelah mendengar ini. Departemen Perang Singa selalu dikenal dengan kebebasannya, sehingga manajemen internalnya tidak terlalu ketat. Lagi pula, tidak ada yang berani melakukan kejahatan di Liberty City, karena memang mencari kematian. Tuan muda, jangan konyol. Di sini sangat berbahaya. Salah satu lelaki tua itu memperingatkan dengan suara rendah di telinga Zero. Ini sangat gila. Ini benar-benar membuat khawatir orang-orang kuat di sisi lain. Harapan mereka bertiga untuk melarikan diri sangatlah tipis. Ling menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, melihat lebih dalam ke patung singa besar itu lagi dan berkata, aku hanya bercanda, tidak apa-apa. Aku hanya berbicara, lagi pula aku tidak punya kekuatan sekarang. Kedua lelaki tua tingkat Master Tao di belakang Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak ketika mereka mendengar ini. Aku berpikir dalam hati, apa maksudmu? Sekarang Anda memiliki kekuatan untuk menjalin hubungan, mengapa Anda tidak datang dan membatalkannya? Hanya saja kedua lelaki tua tingkat Tao ini berkata dalam hati bahwa mereka tahu bahwa kelompok pembunuh pengendali berasal dari darah kerajaan naga. Selama beberapa tahun terakhir, selama hampir 100 tahun, kerajaan naga telah diblokir dan ditindas oleh Departemen Perang Singa. Darah kerajaan naga telah lama mendidih karena amarah. Saat berikutnya, tepat setelah Ling dan yang lainnya berbalik dan berjalan keluar beberapa langkah, Ling tiba-tiba merasakan jantung berdebar-debar, dan sepertinya ada tatapan yang menatapnya dari belakang. Pada saat ini, di saat yang sama, 2 pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao di samping Zero juga gemetar. Jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti, maju, pergi, jangan terlalu gugup, santai, hehe, Zero berpura-pura baik-baik saja dan berjalan menjauh. Saat ini, tepat di belakang Ling, seberkas cahaya melintas di mata patung singa besar yang baru saja dia lihat. Nasib nasional Departemen Perang Singa juga sangat kuat, bahkan lebih kuat dari nasib nasional Kerajaan Naga saat ini. Bukan tidak mungkin menemukan keberadaan segelintir orang. Jadi saat berikutnya,
di benteng rahasia di bawah tempat singa besar jatuh dari puncak gunung di seberang pelabuhan, dua lelaki tua yang mengasingkan diri membuka mata mereka, dan mereka dipenuhi dengan makhluk kuat tingkat Master Tao dari Daoi. Tapi itu juga ahli alam hidup tingkat Dao Master. Saat berikutnya, salah satu dari dua pembangkit tenaga listrik alam hidup tingkat Master Tao berdiri, dan saat tubuhnya bergoyang, dia muncul di kaki patung singa besar. Kemudian makhluk tingkat Dao Master ini, setelah beberapa penginderaan, dikejar ke sisi lain pelabuhan. Semenit kemudian, pembangkit tenaga listrik alam hidup tingkat Master Dao dari Departemen Perang Singa muncul di tempat beberapa orang lainnya baru saja tinggal. Kemudian lelaki tua itu menutup matanya, dan setelah merasakan beberapa saat, dia bergoyang dan mengejar ke arah di mana beberapa orang itu pergi. Pada saat ini, tiga orang yang berjalan keluar beberapa mil jauhnya merasa hati mereka tenggelam. Zero menghela nafas dalam-dalam, pemantauannya sangat tajam, tidak ada yang bisa kita lakukan, ayo kabur. Tapi aku hanya mengejarnya, jadi tidak apa-apa. Adapun Xiao Tians, kelompok mereka kini telah memasuki alun-alun di dalam markas besar Departemen Perang Singa. Sekelompok tentara dari Departemen Perang Singa berkumpul di sana. Melihat sekeliling, ada banyak orang kuat yang bisa datang ke sini berada di atas level Dewa Perang. Saya juga melihat beberapa tingkat Raja dan Kaisar, dan ini hanyalah tempat berkumpul di depan Departemen Perang Singa. Saat ini, Xiao Tians dan rombongan sudah keluar dari mobil. Xiao Tians mengenakan kacamata hitam dan memegang rokok yang menyala di tangannya, dan berkata pada Heidi, "Kak, matahari terbenam ini indah sekali." Heidi Pirang, yang telah mengubah penampilannya, meliriknya dan tidak ingin berbicara dengannya. Ini di dalam markas perang musuh. Dapatkah Anda melakukan sesuatu untuk memberikan rasa hormat kepada orang lain? Tanda seru. Namun kenyataannya kita tidak bisa. Tidak ada alasan lain selain aku tidak bisa. Hei, nak, kamu berasal dari legiun mana? Apakah kamu ingin datang ke tempat kakakku untuk bermain? Kita semua sangat kuat. Pada saat ini, seorang prajurit tingkat raja dari Departemen Perang Singa di kejauhan meledak kepada Kaisar Hitam. Wajah Kaisar Hitam menjadi dingin, dan niat membunuh muncul di matanya. Tapi saat Heidi ingin pindah, dia dihentikan oleh Xiao Tians. Saat berikutnya, Xiao Tians menghirup rokok dalam-dalam, melemparkan puntung rokok ke dalam mobil di belakangnya, mencabut pedang panjang dari pinggangnya, dan berjalan menuju Raja Departemen Perang Singa yang berani menggoda Kaisar Hitam. Hei, aku ingin tinggal lebih lama lagi. Pemandangan eksotis ini masih sangat bagus. Oh, pemandangan Departemen Perang Singa. Ini pertama kalinya aku datang ke sini dan juga terakhir kali aku melihatnya. Karena di masa depan, bukankah itu harus dibangun kembali setelah hari ini? Hah, Xiao Tians menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba muncul di depan orang kuat dari Departemen Perang Singa. "Halo, namaku Xiao Tians. Bagaimana kalau aku mengantarmu dalam perjalanan?" Xiao Tians menunjukkan senyuman seperti kematian kepada orang kuat dari Departemen Perang Singa. Bab 316. Kamu. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang baru saja menggoda Departemen Perang Singa Kaisar Hitam tercengang, tetapi sebelum dia sempat memikirkan hal lain, Xiao tiba-tiba Tians sebuah pedang memotong lehernya. Tiba-tiba kepala manusia yang besar berguling ke tanah. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Jatuhkan dia, cepat, cepat, cepat." Saat berikutnya, lusinan prajurit tingkat raja, Dewa Perang, dan bahkan tingkat kaisar dari Departemen Perang Singa di depan Xiao Tians semuanya marah dan mencabut pedang panjang mereka. Pedang itu melesat menuju Xiao Tians. "Bunuh." Pada saat ini, Xiao Tians juga membuang senyuman di wajahnya, berteriak keras, lalu menebas keras dengan pedang panjang di tangannya, dan segera bergegas menuju puluhan orang kuat di sisinya, apakah itu Dewa Perang atau bukan. Ahli tingkat raja, atau tingkat kaisar, semuanya mati di tempat. Boom! Saat berikutnya, kereta yang dikendarai Xiao Tians tiba-tiba mengeluarkan ledakan dahsyat, dan langsung menyulut api besar. Pada saat yang sama ketika suara ledakan keluar, Kaisar Hitam, serta 10 ahli setengah langkah tingkat kaisar dari Tianyi hingga Tianxi, dan pengawal Xiao Tians, langsung berpencar dan bergerak ke arah orang yang kebingungan di kejauhan. Sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Singa membunuh mereka. Serangan musuh, serangan musuh, serangan musuh, bunuh mereka, bunuh. Untuk sementara waktu, sistem penjaga Departemen Perang Singa, serta beberapa pusat kekuatan puncak tingkat kaisar di gedung Departemen Perang Singa, orang kuat tingkat kaisar akhirnya bereaksi dan mulai mengalir keluar seperti aliran air. Bunuh. Senyuman di wajah Xiao Tians benar-benar memudar, dan aura terbaik dari kaisar sejati tingkat 9 dilepaskan sepenuhnya dalam sekejap. Saat berikutnya, Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan menebaskan pedangnya ke arah gedung markas Departemen Perang Singa di kejauhan.
Pedang ini adalah pedang terkuat yang bisa dikerahkan Xiao Tians sekarang. Ketika Xiao Tians mengeluarkan pedang ini, anggota Departemen Perang Singa yang masih melarikan diri di alun-alun semuanya terkejut saat ini. Mereka melihat cahaya pedang dingin yang tingginya lebih dari 100 meter dengan ketakutan dan ketidakberdayaan kecepatan imajinasi, itu menghantam gedung markas perang mereka secara langsung. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Untuk sesaat, ketika Xiao Tians menyerang dengan pedang ini, gedung markas Departemen Perang Singa runtuh saat ini. Anda harus tahu bahwa gedung markas Departemen Perang Singa juga runtuh tingginya 100 meter. Tetapi pada saat ini, kekuatan tempur sebenarnya dari Xiao Tians sudah sebanding dengan prajurit tingkat Tao dengan serangan pedang penuh. Itu segera terbelah menjadi dua bagian di tengah, dan kemudian runtuh ke kedua sisi. Untuk sementara waktu, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalam markas besar Departemen Perang Singa terbelah dua oleh pedang Xiao Tians, dan kemudian banyak orang lainnya terbunuh oleh gedung yang runtuh. Berani, siapa itu? Kamu mati, kamu mati, kamu mati. Saat berikutnya, di gedung markas Departemen Perang Singa, ada patung tingkat kaisar puncak dan tingkat kaisar dasar sosok ahli tingkat kaisar tingkat menengah, tingkat tinggi, dan bahkan tingkat 9 muncul di luar. Melonjak ke langit. Kemudian orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa ini melihat Xiao Tians, yang sedang memegang pedang panjang di tangannya dan masih mempertahankan gerakan memotong. Ketika mereka merasakan aura menakutkan dari Xiao Tians, satu persatu semuanya sangat pucat. Hal yang sama berlaku untuk 9 anggota Departemen Perang Singa yang berada di puncak kaisar tingkat 9. Hanya saja mereka belum pernah melihat wajah Xiao Tians setelah menyamar. Tapi saat berikutnya, Xiao Tians mencibir, mengulurkan tangannya dan dengan kasar merobek topeng penyamaran di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan mencibir pada hampir 200 prajurit tingkat tinggi dari Departemen Perang Singa yang berdiri di depannya, dan mencibir, bukankah kamu mencariku? Aku Xiao. Saat berikutnya, sebelum Xiao Tians selesai berbicara, Kaisar Hitam yang awalnya berdiri di belakangnya telah naik langsung ke udara dari sisi lain, memegang dua pedang panjang dingin di tangannya, seperti sebuah tembakan menghantam kam prajurit tingkat kaisar dari Departemen Perang Singa. Untuk sesaat, kekuatan tempur Kaisar Hitam jauh melebihi puncak Kaisar biasa tingkat 9. Di bawah serangan mendadak, Kaisar Hitam langsung membunuh seorang anggota parlemen yang merupakan puncak Kaisar tingkat 9, dan kemudian mengikutinya di udara. Lusinan prajurit tingkat Kaisar tingkat tinggi dari Departemen Perang Singa mulai bertarung dengan ganas. Kaisar Hitam, yang memiliki kekuatan tempur tak tertandingi, bahkan lebih mendominasi saat ini. Kecepatannya juga sangat cepat, jadi dalam waktu singkat, meskipun dia hanya satu orang, dia dapat membunuh semua orang kuat di Perang Singa. Departemen Pertumpahan Darah. Xiao Tians tertegun. Baru saja dia berpikir untuk menyebutkan namanya. Namun Kaisar Hitam telah mengambil tindakan. Jadi Xiao Tians berhenti memikirkannya dan tersenyum tak berdaya di dalam hatinya, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi bayangan. Ketika dia muncul kembali, Xiao Tians telah mencapai sisi pembangkit tenaga listrik tingkat 9 tingkat Kaisar yang ingin menyerang Kaisar Hitam secara diam-diam. Sebuah pedang menembus jantungnya, kemudian Xiao Tians, bersama dengan Kaisar Hitam, berperang melawan orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa. Dan Anda harus tahu bahwa kekuatan tempur Xiao Tians yang sebenarnya sekarang sebanding dengan Master Mo dalam waktu singkat. Kaisar Hitam relatif lebih lemah, tetapi Kaisar Hitam sendiri dapat mengalahkan 3 atau 4 penjaga aturan, penjaga tingkat surga tingkat Kaisar puncak tingkat 9. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, meskipun Xiao Tians dan Heidi adalah satu-satunya dari mereka berdua, mereka membunuh semua orang kuat di Departemen Perang Singa, dan Komandan Tinggi Departemen Perang Singa terus berjatuhan. Di kejauhan, terdapat berbagai ruang komando di markas besar Perang Singa, dan terdapat bangunan tempat berbagai rahasia disimpan. Ia juga diserang oleh Tianyi dan lainnya. Tianyi dan yang lainnya tidak berusaha membunuh musuh, tugas utama mereka adalah menyebabkan kehancuran. Maka tak lama kemudian, suara gemuruh keras yang mengguncang langit dan bumi terdengar silih berganti. Kalian pasti tahu kalau ini adalah markas besar Departemen Perang Singa. Entah berapa banyak senjata dan amunisi yang disimpan di sini. Tapi sekarang semuanya meledak. Untuk sesaat, api berkobar. Adapun ahli tingkat Kaisar, semuanya berada di medan perang bersama Xiao Tians dan Kaisar Hitam, jadi tindakan Tianyi dan yang lainnya sangat mulus. Fasilitas rahasia di markas besar Perang Singa dibom satu demi satu. Informasi paling berharga dan berbagai cadangan dihancurkan dalam sekejap. Setelah Tianyi dan yang lainnya menyelesaikan misi mereka mulai mundur dengan panik dari segala arah. Mundur dan temui orang-orang kuat dari kuil Tianshen yang merespons di luar. Pada saat yang sama, ketika Xiao Tians mengambil tindakan, 3 kota penting lainnya di Departemen Perang Singa, Departemen Perang, dan Tentara Kuil Tianshen, yang dipimpin oleh Mi, An, dan Lu, juga mulai menjadi gila serangan,
cadangan strategis Departemen Perang Singa langsung dihancurkan di mana-mana. Demikian pula, pada saat ini, titik berkumpulnya takdir nasional Departemen Perang Singa telah berakhir di Liberty City. Ketika dua orang kuat tingkat Tao di sekitar Zero melihat orang kuat tingkat Tao dari Departemen Perang Singa ingin menyerah pada mereka, mereka bergegas ke markas besar Departemen Perang untuk menyelamatkan. Saya juga harus muncul. Kedua lelaki tua itu menghela nafas, dan kemudian dengan ekspresi serius di wajah mereka, mereka bergabung untuk menghentikan guru Tao yang kuat dari Departemen Perang Singa. Lagi pula, tidak semua orang bisa sekuat Dao Yi. Setidaknya inilah yang terjadi pada pembangkit tenaga listrik alam hidup tingkat Master Dao dari Departemen Perang Singa yang dikejar di depannya. Meskipun dia berada di level yang sama dengan Dao Yi, kekuatan tempur sebenarnya setidaknya setengah lebih lemah dari Dao Yi. Dua prajurit tingkat Master Tao di belakang Ling memiliki kekuatan tempur yang mirip dengan Dao Chen, dan berada di puncak kematian. Oleh karena itu, untuk sementara, tidak peduli seberapa keras pembangkit tenaga listrik alam hidup tingkat Dao Master dari Departemen Perang Singa meraung, dia tidak dapat menerobos intersepsi dua tetua tertinggi dalam kelompok pembunuh. Pertarungannya sangat sengit, tapi dia tidak bisa keluar. Selain itu, yang paling penting adalah ada pembangkit tenaga listrik alam hidup tingkat Dao Master lainnya yang disembunyikan di Liberty City oleh Departemen Perang Singa, dan dia tidak berani pergi dengan mudah untuk sementara waktu. Lagi pula, dia juga takut. Bagaimana jika pihak lain datang untuk menghancurkan nasib nasional Departemen Perang Lions setelah dia pergi? Meskipun nasib nasional Departemen Perang Singa mereka kejam, dia tetap takut. Lagi pula, bagaimana jika pihak lain memiliki pembangkit tenaga listrik alam hidup tingkat Tao? Lalu jika nasib nasional Departemen Perang Singa hancur, mereka akan benar-benar menangis. Adapun orang kuat lainnya, bahkan mereka yang berada di tingkat Kaisar tingkat 9, di dalam hati mereka, kematian adalah pilihan terbaik. Selain itu, mereka bukannya tidak berdaya. Sekarang mereka telah menghubungi beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Master Dao di tempat lain dalam domain tersebut dan bergegas ke sini dengan cepat. Tapi, itu butuh waktu. Ini akan memakan waktu setidaknya 10 menit, atau bahkan setengah jam, yang merupakan waktu terdekat. Untuk sementara waktu, semua orang di Departemen Perang Singa dan semua pejabat senior di Departemen Perang Singa terkejut. Seseorang benar-benar menyerang markas perang mereka. Apalagi Liberty City, tempat berkumpulnya takdir nasional, juga diserang. Untuk sesaat, para pemimpin senior di Departemen Perang Singa tidak percaya, tapi kemudian menjadi marah. Setelah itu, orang-orang kuat tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya, termasuk Master tingkat Kaisar dan tingkat Tao, mulai bergegas menuju Liberty City dan markas besar Departemen Perang. Untuk sementara waktu, seluruh zona Perang Singa dipenuhi asap, dan orang-orang kuat berjatuhan seperti hujan. Bersambung.